Oleh karena ini sangat berbahaya, sangat membuat orang akhirnya menjadi kebingungan, panik ya, dan itu justru yang seperti itu yang membuat kita itu imunnya nanti menjadi turun. Termasuk gangguan-gangguan emosi itu jelas akan berdampak karena kita itu kan kalau melihat sesuatu yang tiba-tiba tanpa ada warning dulu itu kan pasti kaget. Nah, itulah yang membuat kita menjadi sangat ketakutan. Nah, di datangnya mendadak tanpa persiapan, menularnya cepat, mematikan ya, jadi sangat mematikan. Kita tahu sendiri yang meninggal sangat banyak sekali di pandemi ya, tidak hanya di Indonesia tapi mendunia. Ya, jadi menyerang siapa saja tanpa pandang bulu, laki, perempuan, tua, muda, dan malah yang tua adalah yang kaum tua yang nanti akan saya bahas di bawahnya. Nah, dampak daripada virus ini sangat panjang, sangat banyak sekali, akan mengenai semuanya dari ekonomi, kondisi psikologi, sosial, politik, keagamaan, budaya, keamanan, semuanya terganggu. Ya, semuanya terganggu ini. Tidak hanya di emosi saja, tetapi di sosialnya, di politiknya, kondisi ekonomi. Jelas sekarang kondisi ekonomi itu kan kondisi yang paling utama ya, yang akan mempengaruhi semua. Dampak yang paling besar pengaruhnya itu sebenarnya ekonomi, karena ekonomi itu bisa berpengaruh ke semuanya, ke semua sesi ya, ke semua efek dari berbagai faktor itu ekonomi itu menjadi sesuatu yang sangat penting. Untuk itu apa yang mesti harus kita lakukan? Nah, ini yang pentingnya, apa yang harus kita lakukan atau seperti ini, apa yang harus kita lakukan? Nah, ada tiga sesi, ada tiga tahapan sebetulnya ketika kita ada sebuah bencana. Kalau ini virus ini dianggap bencana, memang ini bencana, dan bencana virus ini lebih berat daripada bencana yang lainnya. Jadi ada tiga zona yang sangat penting dan perlu kita pelajari bersama. Zona pertama itu adalah zona ketakutan. Jadi begitu kita mendengar virus itu begitu merebak, begitu menyebar, itu akan terjadi ketakutan. Ya. Nah, ketakutan. Kemudian zona kedua sudah situasinya agak berbeda karena sudah ada edukasi, ada belajar di sini, ada zona belajar. Kemudian nanti akan ada zona terakhir, itu adalah ada zona pertumbuhan, ada zona tumbuh, yaitu zona di mana kita itu sudah harus action. Karena kalau tidak seperti itu, justru kita akan menjadi kena dampak yang luar biasa efeknya. Nah, mari kita pelajari bersama, karena waktunya cuma 1 jam, sehingga nanti kita akan banyak kita diskusi kalau memang memungkinkan. Jadi pertama zona ketakutan. Nah, zona ketakutan ini yang saya katakan tadi bahwa ini adalah zona emosi tadi, Bu. Saudara-saudara, ini adalah zona emosi yang hampir semua orang mengalami. Ya. Ada perasaan marah. Kok bisa seperti ini terjadi? Itu kemarahan yang luar biasa. Kemudian cemas. Cemas sama takut itu agak beda ya. Kalau takut itu jelas objeknya ada. Kalau cemas itu suatu gambaran yang bagaimana selanjutnya, bagaimana keluarga saya, bagaimana anak-anak saya, itu menjadi sesuatu yang menjadi kecemasan yang membuat orang itu lalu bingung ya apa yang harus dilakukan. Dan stres ya. Stres itu karena dampaknya dari berbagai macam tekanan, dari ekonomi, kemudian banyak PHK, nggak boleh keluar rumah karena lockdown, ya, ada pembatasan sosial, ada macam-macam itu, sehingga akan menimbulkan stres. Nah, lama-kelamaan ini juga menimbulkan frustrasi ini, sehingga banyak yang depresi, bahkan ada beberapa itu yang bunuh diri. Ya, ini yang kita rasakan. Lalu mungkin ada pertanyaan, wah jangan-jangan pembicaranya itu nggak mengalami hal yang seperti, oh saya juga mengalami itu. Mengalami perasaan-perasaan, ada ketakutan, ada stres juga, ya. Tetapi insya Allah nggak sampai depresi atau bunuh diri ya, insya Allah tidak mungkin ya, jangan sampai. Tetapi perasaan stres itu jelas ada. Cuman bagaimana kita akan menangani atau kita akan mengintervensi
emosi-emosi negatif yang menyertai keadaan pandemi yang tidak tentu kapan berakhirnya. Sehingga kapan berakhirnya tidak tentu itu menambah kita menjadi semakin bingung ya, semakin kredit apa yang harus kita bayangkan ke depan ya. Masa depan anak-anak kita yang mungkin sedang lulus mau cari kerja atau mungkin yang mau nikah, ini kan menjadi sesuatu yang luar biasa. Nah, kemudian kita akan belajar nih, siapa sih sebetulnya yang mereka itu beresiko. Jadi ada orang-orang yang beresiko terkena gangguan emosi ini. Karena gangguan emosi itu sebetulnya berjalannya tidak lama, ya, tidak menetap, bisa berubah seiring waktu, tetapi juga akhirnya bisa kalau ini tidak bisa segera diintervensi, ya bisa menjadi lama. Gitu. Pertama yang akan terkena dampaknya itu adalah siapa saja bisa. Tadi saya katakan pendidikan tinggi, pendidikan rendah, kaya, miskin, ya, laki-laki, perempuan itu tidak mengenal, semua itu akan mengalami gangguan-gangguan ini. Saya kira hampir tidak ada ya orang yang tidak mengalami gangguan emosi ketika pandemi ini muncul. Pasti semua mengalami. Cuman kadarnya, seberapa besar kadarnya, kemudian seberapa lama, kemudian kapan belajar, dan kemudian kapan bangkit. Nah ini yang perlu kita harus pelajari semua, kita sharingkan bersama. Kemudian pertama tadi itu. Yang kedua adalah orang yang beresiko adalah orang yang dengan mobilitas tinggi. Jadi orang yang punya mobilitas tinggi itu mereka akan mengalami satu konflik yang luar biasa. Karena geraknya dibatasi, interaksi sosialnya dibatasi. Ternyata kita itu makhluk sosial itu kalau tidak bertemu muka itu juga ini membuktikan bahwa kalau kita nggak ada pertemuan muka itu juga akan membuat berat gitu ya. Kita ternyata itu bukti makhluk sosial. Jadi orang yang mobilitasnya tinggi, begitu ada lockdown, begitu ada pembatasan gerak, itu mereka akan sangat mudah sekali mengalami gangguan emosi. Tadi perasaan marah, kemudian menyerang, kemudian macam-macam perasaan yang dirasakan itu. Yang kedua, orang yang nggak punya kreativitas. Jadi orang nggak punya kreativitas atau kreativitasnya rendah, ya tidak berkreatif, ini akan semakin berdampak ini karena nggak tahu apa yang harus dilakukan ketika dia harus berdiam diri di rumah atau WFH itu. Harus diam diri di rumah, nggak punya kreativitas, rumahnya sempit, apalagi ya anaknya banyak, wah ini akan luar biasa. Padahal sebetulnya itu bisa diregulasi, bisa dipecahkan bersama-sama ketika pikiran kita itu jernih. Yang kedua adalah orang yang kematangan emosinya rendah. Siapa sih orang yang kematangan emosinya rendah? Ya orang yang under control, orang yang suka tidak berjalan pada normanya, orang yang seenaknya sendiri, orang yang impulsif itu adalah orang-orang yang kematangan emosinya rendah. Kemudian orang yang religiositasnya itu rendah. Sehingga semuanya dia selalu menyalahkan orang, menyalahkan keadaan, menyalahkan Tuhan mungkin. Tuhan kenapa memberikan bencana seperti ini, habis bencana ini ganti bencana ini. Selalu yang dianukan adalah membalikkan secara religius dia merasa bahwa Tuhan nggak adil. Tuhan adalah menyiksa kita. Itu orang-orang yang dengan religiusitas rendah dia akan merasakan seperti itu. Kemudian resiko yang lain yang punya dampak besar adalah orang-orang lansia dan orang-orang yang memiliki gangguan kesehatan. Itu jelas karena secara dalam kehidupannya dia lemah ya, secara fisik lemah dan bergantung dengan orang lain. Nah, orang seperti ini dia punya resiko yang sangat tinggi. Yang kedua, yang selanjutnya adalah orang-orang dengan tipe kepribadian tertentu. Nah, tipe kepribadian tertentu ini nanti akan kita lihatkan slide-nya. Bapak, Ibu, Saudara bisa melihat di situ ada slide yang merah adalah orang-orang yang kemungkinan adalah orang-orang yang terdampak adalah beberapa orang yang di sini akan kita lihat. Pertama adalah tipe kepribadian ekstrovert. Orang ekstrovert itu dalam keadaan yang lockdown seperti ini, dalam keadaan WFH seperti ini, dia orang ekstrovert itu cirinya ya, satu, dia senang menikmati kebersamaan dengan orang lain. Jadi dalam keadaan normal,
orang ini sebetulnya orang yang baik ya. Justru mereka itu adalah orang-orang yang orang-orang yang tingkat dampaknya dalam keadaan normal itu ini orang-orang yang dampak emosinya itu rendah sebetulnya. Namun karena ini keadaan yang tidak normal, jadi sekarang itu kan yang tidak normal itu menjadi normal, yang normal menjadi tidak normal. Nah ini merubah mindset seperti itu juga tidak mudah. Jadi orang tipe ekstrovert itu mungkin mari kita introspeksi pada kita, apakah kita termasuk yang mana. Jadi tipe ini adalah senang menikmati bersama dengan orang lain. Makanya dengan keadaan seperti ini dia tidak itu ya, keterbatasannya untuk berinteraksi itu sangat terbatas meskipun sudah ada fasilitas media. Tapi orang yang mobilitasnya untuk bersama orang lain tinggi itu jelas dia sangat terkekang sekali. Yang kedua, watak atau sifat yang kedua adalah orang yang antusias. Jadi orang yang antusiasnya tinggi saat ini maksudnya kan bagus orang antusias ya. Tapi saat ini justru dia tuh kena dampak yang luar biasa sehingga akan berkaitan dengan emosi tadi. Kemudian dia ciri yang lain adalah suka berbicara dalam kelompok dan penuh energi. Nah, orang-orang seperti ini jika tidak merubah mindset, maka dia akan memiliki dampak yang sangat besar. Yang kedua adalah tipe kepribadian yang disagreeable. Ya, jadi ada kepribadian itu ada agreeable, ada disagreeable. Orang yang disagreeable adalah orang yang kurang perhatian pada orang lain, kemudian mudah curiga, kurang bersahabat, kurang kooperatif. Ya. Nah orang-orang yang mudah curiga ini, dengan adanya virus ini, maka mereka akan orang-orang akan merasa menjadi musuhnya karena curiga. Curiga bisa curiga pada orang lain, curiga kepada pemerintah, curiga pada lingkungan, pada aparat. Jadi dia punya paranoid ya, kecurigaan yang sangat tinggi karena tipenya adalah tipe orang-orang yang disagreeable. Kemudian tipe yang ketiga adalah orang-orang yang punya conscientiousness-nya rendah, yaitu ya mereka sulit dipercaya, kurang ambisi, mudah menyerah ya. Jadi orang yang mudah menyerah itu dalam saat seperti ini, wah dia akan mengalami gangguan emosi yang luar biasa kuatnya, termasuk orang yang mengalami kesenangan jangka pendek. Jadi orang yang mengalami kesenangan jangka pendek, maka dia akan dalam keadaan seperti ini dia akan mengalami problem yang sangat besar, sangat tinggi. Kemudian selanjutnya adalah tipe orang-orang yang neurotik. Nah, tipe orang neurotik itu adalah tipe orang yang pertama memiliki sifat atau memiliki karakter, mudah mengalami beberapa emosi negatif, pertama. Jadi emosi negatif itu bisa negatif thinking, mudah marah, mudah sensitif, reaktif, impulsif. Ya. Itu mereka orang-orang tipe yang neurotik ini dalam keadaan keadaan virus yang begitu luar biasa seperti ini dan tidak menentu, akhirnya mereka akan sangat sekali terganggu ya, sehingga mereka akan mudah sekali emosinya naik turun. Kemudian ada ciri yang lain dari tipe neurotik adalah suka reaktif ya, secara emosional reaktif. Kalau ada orang ngomong A langsung dia menyanggah secara reaktif, tidak rasionya sudah tidak berjalan lagi. Ini adalah orang-orang yang tipe neurotik, kemudian mudah frustrasi mungkin. Orang mudah frustrasi adalah orang-orang yang ya mutungan ya, kalau dalam bahasa Jawa itu mereka mutungan, bad mood ya, tidak mudah meregulasi diri. Kemudian pendendam itu adalah orang-orang yang mudah frustrasi. Ini akan dalam saat-saat seperti ini mereka akan mengalami dampak yang sangat luar biasa. Sehingga mungkin orang-orang seperti ini inilah ketika menghadapi virus-virus COVID, mereka tidak akan bisa waktu pendek, mereka butuh waktu untuk recovery-nya, untuk intervensinya butuh waktu yang lebih panjang dibanding orang-orang yang tidak semacam itu. Nah, kemudian menjadi suatu pertanyaan, kenapa ada orang-orang yang survive ketika mereka menghadapi bencana, menghadapi COVID semacam itu, tetap mereka mengalami problem emosi, melainkan mereka tidak berkepanjangan. Jadi
Ada waktunya mereka stres, mereka ingin marah, tetapi kemudian dia cepat sekali meregulasi diri, dia mengambil satu pikiran-pikiran positif dari hal-hal yang seperti itu, sehingga dia akan belajar dan kemudian bangkit kembali. Nah, ini yang mungkin perlu kita pelajari, baik untuk adik-adik muda khususnya yang belum berumah tangga atau yang sudah masuk dalam rumah tangga muda. Ini sangat penting bagaimana kita akan membuat sebuah keluarga supaya keluarga kita itu selalu harmonis dan baik karena akan menjadikan anak-anak kita dengan pembelajaran dalam keluarga, kemudian faktor-faktor yang ada di dalam pendidikan itu, anak-anak kita itu bisa menjadikan anak-anak yang survive. Itu yang penting. Sebelum saya memberikan intervensi itu kita jelaskan dulu. Jadi bagaimana kita akan membuat anak-anak kita survive ketika menghadapi berbagai macam cobaan, ya, tidak hanya bencana COVID, tetapi mungkin bisa saja nanti ada cobaan lain yang lebih besar. Itu perlu kita siapkan sejak awal. Nah, pertama adalah dua faktor penting yang harus kita upayakan sebagai seorang ibu, ya, karena di sini itu posisi ibu itu luar biasa pentingnya. Bukan berarti bapak tidak penting, ya, bapak juga sangat penting. Bapak justru terkadang yang membuat ibu itu uring-uringan itu terkadang bapak. Sehingga dalam keadaan yang harusnya ibu itu bisa berpikir jernih, tetapi karena bapak tidak mendukung, sehingga ibunya itu sudah bisa menjadi masalah. Padahal kalau sudah ibu bermasalah, satu rumah tangga, satu keluarga ini bisa bermasalah. Jadi kalau ada bapak-bapak sebagai pendengar, mohon bahagiakan istri, ya, supaya istri itu menjadi bahagia nanti pengasuhan terhadap anak, rumah itu menjadi indah ketika istri itu bahagia. Nah, pertama adalah yang perlu dipelajari atau yang perlu disiapkan oleh kita sebagai seorang ibu atau ibu muda yang belum punya keluarga atau ibu yang masih punya anak-anak kecil. Nah, ini waktu lockdown itu waktu yang sangat efektif sekali, waktu yang sangat penting sekali untuk membangun relasi supaya ke depan anak-anak kita itu menjadi anak-anak yang survive, menjadi anak-anak yang hebat. Pertama yang perlu kita pelajari bersama adalah ada faktor-faktor yang mengawali mengapa seorang itu bisa survive dan mengapa orang itu mudah emosional difficult, ya, artinya temperamental, emosinya buruk, itu ada yang melatar belakangi sebetulnya. Pertama adalah faktor internal dulu. Jadi faktor internal itu bisa karena faktor genetika. Jadi ini yang muda-muda yang belum nikah, ini kalau ada mahasiswa Bu Alif ini yang bergabung di sini, ketika nanti mau nikah ya tolong pilih pasangan yang tidak temperamental, ya, karena itu bisa menurun kepada anak-anak kita. Jadi kalau itu ada kromosom XY itu nanti dari X itu akan menjadikan sifat-sifat yang diturunkan kepada anak kita, itu sangat penting. Makanya jangan hanya kenal di Facebook kemudian besok nikah, ya. Itu sangat berbahaya. Jadi kenalilah karakter secara baik-baik karena dia akan menjadi pasangan kita seumur hidup. Jadi genetika dari latar belakang keluarga yang seperti apa itu harus kita pilih dengan baik. Yang kedua adalah gizi les. Gizi les itu adalah kurang gizi. Jadi kurang gizi itu jangan dikira tidak berefek terhadap gangguan emosi. Karena kurang gizi itu dampaknya akan panjang, dampaknya akan mengenai perkembangan otaknya akan terganggu, dan kemudian efeknya adalah anak tidak bisa berpikir panjang, berpikirnya pendek, dan mudah terpancing emosinya. Kemudian yang ketiga adalah mother disease. Mother disease adalah penyakit ibu. Penyakit ibu yang sedang hamil itu betul-betul kondisinya harus dipantau betul. Kalau belum hamil mungkin konsultasi dokter dulu. Apakah memang perlu menunda kehamilan dulu atau mungkin hamil tetapi tetap dalam pantauan. Karena apa? Karena efek daripada gangguan-gangguan kehamilan, penyakit-penyakit ibu yang diderita itu luar biasa, termasuk bukan hanya penyakit fisik, tapi juga penyakit psikologis. Misalnya seperti stres. Ibu-ibu yang stres ketika hamil dan terus-menerus secara kontinu, itu efeknya buruk terhadap janin. Kalau kita terangkan mengapa bisa seperti itu, jadi ketika emosi ibu naik, itu adalah adrenalinnya naik, kemudian kortisolnya itu menjadi naik. Nah, ketika kortisol naik, maka imun itu akan turun. Nah, itu kortisol itu akan
Ya, jadi semua apa namanya? Semua plasenta itu akan menyaring ya, akan menyaring semua makanan itu lewat plasenta, termasuk hormon-hormon disaring di situ. Nah, kortisol itu akan masuk ke tubuh janin. Sehingga janin itu akan penuh dengan kortisol, maka janin menjadi sensitif ketika ibu emosional. Nah, sehingga ibu dalam keadaan hamil pun harus dipantau bagaimana kondisi bahagia hatinya, kesenangannya. Ya, jadi ini bapak-bapak yang punya istri muda yang sedang hamil harus diperhatikan nih keinginan istrinya. Ya tentu keinginan yang wajar ya, bukan keinginan minta dibelikan helikopter, tentu ya sangat susah itu. Artinya bagaimana seorang suami bisa membahagiakan istri termasuk lingkungan-lingkungan yang lain, mertuanya, ya, tetangganya, itu sesuatu yang sangat berdampak. Makanya kita memilih lingkungan ini termasuk itu tadi ya. Itu akan dampak itu akan sangat luas sekali. Kemudian termasuk yang keempat adalah alkohol. Jadi ibu-ibu alkoholik itu bahayanya luar biasa terhadap janin, termasuk rokok ya. Rokok, alkohol itu sangat berbahaya karena satu batang rokok itu bisa berpengaruh terhadap oksigen yang masuk ke otak anak. Sehingga ketika asap rokok itu mengenai ya akan merusak tadi oksigen yang masuk ke otak, berarti akan sekian miliar sel saraf dalam otak itu akan mengalami gangguan dan akan mengalami kerusakan. Efeknya apa? Efeknya tentu larinya kepada kecerdasan. Efeknya apa lagi dari kecerdasan? Maka akan melahirkan anak-anak yang kemampuan berpikir pendek, kemampuan emosinya sangat tinggi. Artinya mereka akan mudah terpancing oleh emosi-emosi. Kemudian yang selanjutnya adalah proses kelahiran. Jadi proses kelahiran itu merupakan sesuatu yang sangat penting. Apakah kelahirannya itu prematur, tidak prematur, menggunakan alat bantu atau tidak, kemudian berat badannya seperti apa, kelahiran menangis atau tidak, besar kepalanya seperti apa, lingkar kepalanya itu berapa sentimeter. Seolah-olah ini sesuatu hal yang dianggap remeh. Padahal ini adalah sesuatu yang perlu disiapkan. Supaya tadi, kayaknya bicara pandemi ya, tentang emosi, tapi sebetulnya kita akan bicara banyak hal sebetulnya. Nah, sehingga anak yang tidak bernafas ketika kelahiran 6 menit pertama tidak bernafas itu akan mengalami kerusakan otak yang luar biasa. Nah, mengapa tidak bisa bernafas ketika lahir? Nah, ini banyak faktor. Bisa tadi karena anak sudah di dalam kandungan bermasalah, kemudian mungkin juga di luar itu bermasalah karena anaknya itu memang bawaannya begitu sehingga dia mengalami gangguan pernafasan. Ini sangat luar biasa. Jadi 6 menit pertama bayi lahir itu harus bernafas. Jika tidak, maka efeknya akan luar biasa. Kemudian yang selanjutnya adalah yang perlu kita siapkan bagi ibu-ibu muda adalah bagaimana sebuah keluarga itu menjadi keluarga yang secure ya, secure attachment. Jangan sampai insecure. Kalau insecure attachment akan menjadikan anak-anak kita menjadi anak yang curiga, pencemas, anak-anak yang tidak percaya kepada orang lain, anak-anak yang selalu merasa disingkirkan, harga dirinya rendah dan sebagainya. Karena apa? Karena orang tua yang tidak secure. Beda sekali dengan pengasuhan ya. Kita harus bedakan apa secure attach dan apa pola asuh. Sangat beda. Kalau attachment adalah bagaimana orang tua memberikan kasih sayang kepada anak tanpa syarat. Kalau pengasuhan ada syarat. Jadi kalau orang tua itu punya harapan, saya menjadikan kamu seperti ini, ibu mau seperti ini karena ibu punya harapan. Nah itu pengasuhan, pola asuh. Tetapi kalau attachment adalah memberikan kasih sayang orang tua sebagai seorang ibu dan ayah secara tulus. Tidak punya harapan apa-apa dalam tanda petik. Ya kasih sayang orang tua, ya pokoknya kamu keadaan seperti itu, saya tetap menyayangi kamu dengan sepenuh hati. Inilah attachment. Dan attachment itu akan luar biasa dampaknya, karena ini akan menjadikan anak-anak kita itu menjadi anak-anak yang hebat, ya, anak-anak yang percaya dirinya muncul, anak-anak yang nanti gangguan stresnya, gangguan emosinya ini akan rendah. Kemudian family disfungsi, jadi family yang tidak punya fungsi yang optimal ini juga akan berpengaruh. Maka bagaimana kita selalu membuat keluarga itu menjadi keluarga yang bahagia,
komunikasi suami istri akan berjalan dengan lancar, antar anak dengan anak orang tua atau semuanya ini akan bisa terjalin komunikasi yang baik. Nah, selama ini yang sering kita lihat adalah orang tua dengan anak, kalau di dalam bahasa di Yogyakarta itu sering terjadi anak dengan orang tua suruh boso ya, suruh kromo inggil. Tetapi orang tua dengan anak itu tidak boso. Nah, ini akan menjadikan anak-anak menjadi tidak equal. Jadi komunikasi antara anak dan anak dijalin dengan baik, anak orang tua dijalin dengan baik, orang tua dengan orang tua akan terjalin dengan baik. Ketika salah satu di antara mereka terganggu atau stres, pasti imbasnya akan banyak. Contohnya, ketika suami stres, siapa yang akan jadi pelarian ketika suami kita punya masalah? Pasti yang jadi pelarian untuk menjadi lampiasan masalah adalah satu rumah siapa? Istri yang dianggap. Istri larinya ke siapa? Ke anak. Anak larinya ke siapa? Ke pembantu. Larinya ke siapa lagi? Anak, ke teman, ke lingkungan. Jadi salah satu orang bermasalah di rumah itu bisa larinya luar biasa efeknya. Makanya komunikasi antar suami istri itu harus dijalin dengan baik. Apakah tidak perlu ada konflik? Apakah ada keluarga yang tidak ada konflik? Saya kira hampir enggak ada keluarga yang tidak ada konflik ya. Setiap keluarga tentu pernah mengalami konflik, meskipun hanya kecil, tetapi itu adalah bumbunya berkeluarga. Tetapi bagaimana kita memecahkan konflik yang ada di dalam keluarga, itu yang paling penting. Kemudian adalah yang bermasalah, yang perlu disiapkan lagi supaya anak-anak kita menjadi anak hebat adalah anak-anak yang pengalaman hidupnya itu baik, jangan sampai mengalami trauma ya. Traumatic exercises itu adalah experience ya. Traumatic experience itu adalah pengalaman traumatik. Misalnya kekerasan ya. Karena kan banyak kekerasan terhadap anak-anak itu luar biasa. Di Indonesia baru saja kita mendengar ada anak yang dibully seperti itu. Kemudian kekerasan seksual ya, itu pengalaman traumatik yang seperti itu sangat berdampak efeknya nanti terhadap lompatan dan emosi-emosi di kemudian hari. Kemudian tadi sudah family conflict, sudah negatif life event. Jadi kejadian-kejadian negatif yang dialami oleh anak. Nah, ini sangat penting itu. Misalnya anak tidak naik kelas, anak suka diejek ya. Kan sering kita ya, kalau ini di Indonesia ya, yang saya lihat ya, bangsa Indonesia itu kan bangsa yang suka banyak yang sering terjadi itu ejekan itu menjadi sebuah lelucon. Ya, jadi kalau ada anak diejek itu malah ditertawakan bahwa itu adalah sesuatu yang lucu. Padahal kalau kita melihat di negara-negara lain yang sudah sudah maju pendidikannya, mereka sangat hati-hati sekali. Bahkan saya pernah di Australia itu ada ya, pendidikan di Australia itu kalau mau memotret anak saja harus izin ya, tidak boleh itu. Kalau di kita kan seenaknya sendiri seperti itu. Ngejek anak, nyorai anak itu sesuatu yang luar biasa. Di Jepang, di negara yang sudah maju seperti Jepang juga itu sangat sekali ya, sangat dilarang sekali bagaimana kita harus anak-anak itu harus betul-betul masa lalunya itu betul-betul bahagia. Apalagi negara-negara seperti di kelompok Skandinavia, ada Finlandia, ada Swedia, ada Denmark, Norway, itu kan negara-negara yang tingkat di dalam pengelolaan family-nya itu luar biasa, sangat diperhatikan. Bahkan di negara-negara tertentu seperti Austria itu luar biasa. Mereka itu sampai memberikan cuti ibu yang melahirkan itu 2 tahun. Supaya apa? Supaya tadi attachment-nya muncul dan cutinya enggak tanggung-tanggung itu. Cutinya bersama suami. Jadi dua-dua antara suami istri ini betul-betul untuk menjadikan anak-anak kita itu anak-anak yang hebat. Nah, di negara kita masih sangat jauh dari harapan seperti itu. Nah, itu adalah hal-hal yang perlu diupayakan supaya anak-anak kita itu